Nih sekarang kita sedang berlibur nih ceritanya nih ya. Anak gue yang gede bilang quality time pak katanya. Ya nggak apa-apa lah, setengah jam. Udah gue lagi berenang tuh, anak gue bujang gue baru aja berenang. Tapi gue pengen banget nih berbagi sama teman-teman, sahabat Sumarsono HS Channel ya, mengenai bagaimana sih cara berdamai dengan psikosomatis gitu ya. Kali ini ya saya nih memang jarang sekali saya temui di waktu-waktu sebelum pandemi dan setelah musim pandemi ya kan. Jadi itu dulu orang datang ke hipnoterapi ya ketika cemasnya sudah sembuh, ketika cemasnya sudah hilang gitu lah. Biasanya pemicu-pemicunya itu ya beragam sahabat, ada banyak hal lah pemicunya. Misalnya dari faktor eksternal ya sahabat, misalnya dari faktor keluarga, dari teman sepermainan, teman ngobrol ya, atau mungkin dari keluarga, dari adik, dari kakak, dari saudara, dari ayah, dari ibu, begitu sahabat ya. Yang saya maksud di sini pemicunya ya, pemicunya. Nah, akhir-akhir ini nih pemicunya itu justru karena ada beberapa hal. Ada beberapa hal sebagai pemicunya. Ya pertama karena takut virus. Sekarang kan lagi musimnya virus corona gitu loh. Ya. Nah, mereka ini takutnya sangat berlebihan. Mungkin dia melihat di berita-berita tentang Covid. Di TV tentang Covid isinya gitu. Di IG Covid juga isinya, di Facebook ya Covid juga isinya. Terus kalau enggak di grup WA, di WA keluarga isinya Covid, di WA teman-teman sekolah isinya Covid, di WA teman kerja isinya Covid juga gitu. Nah, yang membuat dia menjadi takut yang berlebihan, dari situlah jadi kecemasan itu muncul secara berlebihan dan secara berkepanjangan gitu. Ada beberapa juga ya karena ekonominya turun gitu ya sahabatnya, karena ekonomi turun jadi dia stres. Misalnya ya musim pandemi ini dagangannya makin lama pendapatannya makin turun, sedangkan dia banyak memiliki hutang piutang. Tiap hari telepon kering, nagih utang. Tiap detik kering, nagih utang. Stres ya. Terus yang ketiga juga karena pernah terkena Covid itu sendiri gitu loh. Nah, orang yang terkena virus corona itu sebetulnya tidak hanya fisik ya. Bahkan mungkin ada juga yang nggak merasakan fisiknya secara gejala fisiknya itu tidak ada gitu loh. Justru yang terbesar itu adalah faktor psikisnya gitu loh yang terkena ya sahabat-sahabat. Psikisnya itu yang terkena, jadi dia merasa cemas, dia merasa terasingkan dan sebagainya gitu. Karena apa? Ya karena kalau kita terkena virus corona ya, coba deh lihat, tetangga nggak berani itu namanya jalan di depan rumah kita, takut ketularan katanya. Nah dari situ ya tetangganya juga mungkin menghindari ya agar tidak terjangkit, agar tidak tertular. Namun terkadang para penderita yang terkena ini ketakutannya semakin berlebihan gitu loh. Mungkin dia berpikir jangan-jangan gue nggak bisa sembuh nih, atau mungkin jangan-jangan gue mati nih gara-gara virus ini nih gitu. Belum lagi faktor dari internal tuh ya sahabat-sahabat ya,
ya tetangganya yang jadi menjauh dan sebagainya. Nah, ini semua membuat dia sangat terpuruk ya sahabat. Bahkan dia terkadang sudah berupaya untuk bangkit, namun mereka sulit gitu sahabat. Nah, ini menjadi hal yang terus dipelajari nih oleh para terapis. Namun untuk terapis ya, kejadian ini, pengalaman ini ya, ini sah-sah aja terjadi. Ini hal yang biasa terjadi gitu loh. Coba kitanya aja yang menyikapinya yang terlalu berlebihan gitu loh. Karena kita ketahui bahwa dari setiap kejadian selalu adakan konsekuensinya. Tapi bagaimanapun cara kita bereaksi dan berasumsi, itulah sahabat-sahabat yang menjadi faktor kedepannya. Apakah kita akan tumbang, strong, kuat untuk menjalani, atau kita akan cemas, berlebihan, rebahan terus tanpa mau bergerak. Oleh karena itu, apapun yang terjadi hari demi hari, kita akan semakin baik-baik saja. Dan untuk sahabat-sahabat yang menderita psikosomatis ya, yang menjadi sangat takut karena adanya wabah penderita corona ini, ya kita harus berdamai. Kita harus berdamai dengan COVID tersebut. Gitu loh. Kan Jokowi pernah bilang, Pak Presiden kita sendiri pernah bilang, kita harus berdamai dengan corona, bukan kita melawan dengan corona. Gitu loh sahabat-sahabat. Ya kan, bagaimanapun kalau dilawan yang namanya virus ya tetap virus gitu. Dia tetap ada. Gitu loh sahabat-sahabat. Ya. Kita akui dia memang ada, tapi kita berdamai dengan virus itu. Nah, sama deh dengan kita juga nih. Dengan kita juga nih para psikosomatis, ya kan? Kita harus berdamai dengan pikiran kita. Gitu loh. Bukan melawan ya. Justru akan makin nggak karuan kalau kita melawannya. Kita harus berdamai dalam hati. Maksudnya apa? Kita harus menerima. Kita harus mengakui bahwa memang diri kita itu sedang mengalami kecemasan. Bahwa diri kita itu memang sedang mengalami psikosomatis. Bahwa diri kita itu sedang mengalami anxiety disorder. Itu buat teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita harus bisa mengakui, jangan melawannya. Sebab semakin kita lawan, semakin cemas. Semakin kita lawan, semakin tidak bersahabat. Gitu. Nah, dari kejadian-kejadian ini ya, sahabat-sahabatku semua Sono ASU channel, kita bisa belajar. Belajar apa? Yaitu memperdayakan diri. Mulai belajar bagaimana kita mengolah pikiran kita agar tetap tenang. Karena kalau tenang itu enak. Kita juga harus tetap damai gitu loh. Apa yang terjadi kita terima, kita syukuri, kita ikhlaskan bahwa memang diri kita sedang menderita psikosomatis. Tentunya semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tuhan memberikan apapun kepada hambanya pasti ada miracle yang tidak pernah kita sadari. Miracle itu akan muncul tanpa kita sadari. Gitu. Kita mintanya sekarang, miracle tahun depan munculnya, tapi lebih besar, lebih hebat yang dikasihnya, lebih daripada yang kita minta. Itu rahasia ilahi.
Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita sabari dalam hal kita melakukan doa-doa, ikhtiar-ikhtiar. Jangan kita minta kesembuhan, jangan kita berdoa minta kekayaan, tapi kesehatan yang penting dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita bisa masuk surga karena keridhaan. Motor nggak di mana motor, minta ampun ya Allah. Bini gue mana gue lagi ngobrol tuh. Kualitasnya bener-bener deh kalau gue. Jangan dicontoh ya. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi ya? Nah, terus ini nih teman-teman, selama pandemi ya, banyak juga orang yang jadi jatuh miskin, ya kan? Kumat itu anxiety-nya. Tapi ada juga loh orang yang jadi semakin kaya. Ada. Kenapa mereka menjadi miskin? Ya ada yang orang usaha nih, usahanya itu dari utang, dari pinjam sana sini, musim pandemi, akhirnya dia nggak bisa, usahanya bangkrut, debt collector nelfon terus, debt collector datang terus ke rumahnya, stres. Artinya apa? Artinya memang mereka tidak bisa berkembang. Artinya mereka tidak bisa ngambil peluang yang ada di dalam pandemi ini. Karena Tuhan Allah itu menciptakan, meng-create sesuatu, baik itu kebaikan, keindahan, kesulitan, apapun itu semua ada hikmahnya. Semua bisa kita tarik benang merahnya. Contohnya nih musim pandemi ya, ada orang kaya baru nih, ya itu yang apa? Yang membuat Zoom kan kaya dia, karena apa? Zoom kan dipakai sama semua orang, yang sekolah make, itu yang kerja make, yang grup-grup anxiety make juga masalah Zoom gitu. Pasti mereka jadi kaya. Nah, selain itu juga ada nih tenaga-tenaga medis, ya kan? Saking banyaknya orang yang terpapar COVID, tenaga medis berkurang itu karena terlalu banyak yang terkena COVID-nya. Akhirnya apa? Lumayan pendapatannya bertambah. Itu rahasia Allah. Gitu. Ya kan? Terus ada juga nih yang apa namanya, kayak seorang terapis, seorang psikolog atau psikiater, mereka juga bisa kaya karena adanya pandemi itu. Yang penting apa? Yang penting kita mau berusaha, mau meng-create diri kita, mau mengembangkan diri kita. Allah menciptakan suatu musibah, Allah menciptakan suatu kenikmatan. Semua ada rahasia di baliknya. Gitu sahabat. Jadi apapun itu, mulai sekarang, nanti dan seterusnya, saya harap untuk teman-teman 5 November 21 semua sehat-sehat selalu, semua berpikir positif. Semua harus berdamai. Akarnya apa? Kita harus mengetahui akar permasalahannya apa dulu. Jangan sampai kita salah mencari permasalahan itu sendiri. Kalau kita salah memprediksi akar permasalahan, ya pengobatannya itu pun akan sulit, gitu loh. Salah diagnosa akhirnya, ya kan? Nah itu amigdala itu kerjaannya itu. Yang sakit apa? Yang jadi sasaran siapa?
yang sakit otak, yang jadi sasaran badan itu amigdala kerjanya. Jadi mulai saat ini, nanti dan seterusnya, saya harap kalian semua sehat semua. Kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalian semua semangat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan saya akan bergabung lagi sama keluarga saya yang sedang menikmati liburannya, sementara saya sedang ngejum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.